Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala da'a bid-dawa likulli da'in dawa. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dan delok rumah. Wes. Ya enggak apa-apa. Yang penting kupingnya didengarkan. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Alhamdulillah ala ni'matil hidayah, hidayatil islam wal iman wal ihsan. Alhamdulillah ala tamamis sihah wal afiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi da'in wa dawa. Amma ba'du, segenap keluarga, semua ustaz, semua pengurus, semua santri Al-Yasini yang saya hormati. Yes, dipateni ini. Perhatikan, harus diserap, dipahami, dielingi. Alhamdulillah sampai malam ini dan semoga seterusnya semua keluarga besar Al-Yasini beserta keluarga selalu mendapat hidayah, taufik Allah dan ma'unah, dan mudah-mudahan kita semua sama keluarga semua, pengasuh keluarga semua, masyarakat Pasuruan, ahli Al-Yasini termasuk alumni dan keluarga semuanya, Indonesia, penduduk Indonesia, Jawa Timur, mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini ada wabah, bahasa Arabnya wabah penyakit yang perlu diantisipasi, namanya virus corona. Virus corona itu berangkatnya dari menularnya bukan dari udara, tapi siapa di situ yang kena virus corona, salaman, berarti orang yang salaman kena. Orang itu salaman dengan orang itu salaman kena. Orang ini sama, berarti satu orang sehari kalau dia keluar masuk dia berapa orang ketemu itu bisa terus. Barangkali ini termasuk sayyi'il asqam. Barangkali ini termasuk kalau dulu zamannya Nabi Qaum, menular. Tapi tidak boleh ada satu tempat sudah kena taun kemudian lari, sebetulnya tidak boleh. Ini harus kita ikhtiar lahir batin. Kita ambil hikmahnya. Kita ambil hikmahnya
supaya kita waspada. Satu, waspada. Tidak boleh menantang, tidak boleh takut, tidak boleh panik, paham? Tidak boleh menang, tidak boleh takut, tidak boleh panik. Kita ikhtiar, baik lahir maupun batin. Lahirnya mari tingkatkan menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Harus hidup bersih, hidup sehat. Pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat. Ini di Jawa Tengah sudah ada kebijakan baru menindaklanjuti Presiden. Walhasil santri punya keistimewaan apa? Punya pelajaran agama. Menghadapi situasi apapun berarti Allah menguji kita. Ini ujian internasional. Bisa saja itu adalah ulah orang yang mempunyai kekhususan membuat virus, bisa saja. Tapi kalau oleh Allah tidak diberikan lolos juga tidak akan berpengaruh. Berarti intinya virus ini adalah ujian Allah kepada kita. Apakah kita bisa mengambil hikmah ataukah hanya takut dan takut? Santri bersama kiainya sudah punya pedoman. Ada wabah apa saja, ada kejadian apa, kita kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, kita milik Allah. Maknanya inna lillahi, inna setuhune kita iku lillahi, tetap kadue kita ini milik siapa? Dalilnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi wa inna, dan sesungguhnya kita ilahi kepada Allah raji'un, akan kembali semuanya. Mati itu satu, bisa besok, bisa 40 tahun yang akan datang, bisa lebih dari itu. Siapa yang mematikan, siapa menghidupkan? Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Hanya dengan Allah kita bisa hidup, hanya dengan Allah kita bisa mati. Kalau tidak ditakdir mati, insya Allah selamat dari corona. Kalau infeksi corona, kena virus, bisa diobati. Karena kita hanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan itu ada waktu. Tapi semuanya tidak tahu kapan waktu kita mati, kapan datangnya ajal kita. Oleh karenanya wajib kita mengambil hikmah, yaitu untuk berikhtiar membenahi selama ini. Ada banyak manusia yang tidak peduli dengan kebersihan. Ini diuji oleh Allah Ta'ala. Wong ngoyo sakarepan. Sekarang diuji. Kate mangan gak tau ijik. Saiki diuji. Makanya nikmatani kathirun minan nas, nikmatani maghdubun fihima kathirun minan nas. Apa? As-sihhatu wal farah. Dua nikmat Allah ini luar biasa. Nilainya, manfaatnya sangat luar biasa. Tapi kebanyakan manusia terbujuk
tidak menikmati, tidak mensyukur, bukan tidak menikmati, tidak mensyukuri atas dua nikmat. Apa? As-sihhatu sehat. Mangan saenake dhewe. Wong dodolan niku saenake, barang mampu didol. Ini ada semangkok sudah mampu, sudah bosok, tapi diumbar terus didol. Banyak orang. Pasuruan kapan hari ingin mendapatkan nilai tambah atau bati faedah dagange iwak kering dicampuri karo itu apa sih formalin. Ini kita harus bisa mengambil hikmah. Apa? Kita harus belajar sejak sekarang hidup pola hidup yang sehat, dimulai dari hidup bersih. Dalilnya apa? An-nadhafatu innallaha nadhif. Allah itu zat kang bersih. Yuhibbun nadhaf. Innallaha jamil. Yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Allah itu zat bersih, menyukai. Ini harus kita buka. Sementara tidak boleh menghamparkan karpet-karpet. Saya minta kita praktekkan an-nadhafatu minal iman. Mulai besok pagi, setiap hari masjid, kamar harus dibersihkan, dipel. Ini kita berarti harus bisa mengambil hikmah dari wabah virus corona. Kita kembali kepada ajaran Allah, ajaran Nabi Muhammad. Apa? An-nadhafatu minal iman. Iman seseorang salah satu standarnya sempurna apa enggak? Dari sisi menjaga kebersihan. Oleh arek pondok kok sedino oleh isuk ndak adus sampai sore. Pondok parfum. Ndak boleh. Di area sini alhamdulillah banyune enak, adem. Sama lihat muni alhamdulillah wiridan. Ilingo banyu area sini adem enak. Saya tahu kekurangan banyu. Alhamdulillah, lek umpamane telat terus padam itu duduk alias ini itu pusat PLN, bukan alias ini. Harus bersyukur. Mulai besok karpet-karpet yang ada di kamar digulung, dikebasno, digulung. Kita mempraktekkan mengambil hikmah harus bersih. Dicatat pengurus. Jadi kita mengamalkan santri harus bersih, pondok harus bersih, santri alias ini harus bisa menjawab santri, tidak seperti yang dulu. Santri itu identik dengan gudik. Sekarang santri alias ini harus bisa menjawab santri bersih, tidak ada gudik. Allahumma ya kudu ini ya. Apa lek gudikan lek gatel, ndak tahu khusyuk wiritan. Ngene. Liyane sok. Sing ngrasakno enake ngene. Ingat, mulai besok dijadwal siapa piket kamar harus, siapa yang nyapu halaman harus. Untuk sementara ini setelah maghrib ngajinya dibuat ngaji wiritan, buatan prei tapi ngaji wiritan. Kenapa saya ustadz harus mengikuti sekarang ini? Saya minta untuk ikut mensosialisasikan.
Mungkin 2 hari lagi tidak boleh, alias ini harus steril. Tidak boleh ada orang masuk. Ngirim sementara saya beri waktu 2 hari. Mulai besok dan lusa. Dan selanjutnya ngirim cukup menemui satpam. Coba diperhatikan, niku lewat apa? Waktu ini ditentukan, tidak oleh apa jenenge. Ini semua pondok akan melakukan seperti itu. Pondok yang peduli dengan kondisi perkembangan virus corona pasti akan melakukan seperti itu semua. Karena Presiden sudah memberikan penegasan. Kalau malah justru pondok jangan dipulangkan. Lek arek pondok dipulangkan, golongan salaf dipulangkan, golongan sing ini dipulangkan, malah tambah dulin yang sekta yang kol. Ini virus mematikan. Harus gak oleh guyon. Virus mematikan. Bon. Naudzubillah. Di Mesir 4 hari yang lalu anak kula Gus Wafa gak oleh metu. Kuliah libur, semuanya libur, gak oleh metu. Sampai listrik apartemen dimatikan. Untung sepupunya sing Mas Asa apartemennya enggak. Jadi ini kondisinya, tapi enggak usah takut. Tapi jangan ono istilah melawan corona. Jangan ada melawan. Jangan apalagi menantang. Ndusih corona jadi kita harus menjaga kebersihan. Anak pondok halaman lek ono banyu ndak boleh ngendon. Jangan di situ. Ono banyu terus diratakno. Karena air sing ngendon itu bisa nanti menimbulkan virus sekalipun bukan corona tapi DBD. Demam darah tinggi. Itu sampean kudu paham. Tapi pangkalnya apa? Pangkalnya adalah kebersihan. Tapi kita tidak usah takut. Akeh istighfar. Akeh istighfar. Akeh zikir yang Allah Ta'ala. Akeh sholawat yang Allah Ta'ala. Yang Kanjeng terus kami dungo munajat rojak yang Allah Ta'ala. Kula khawatir perkembangannya ini cepat. Iki sakjane Kanjeng Nabi mulai biyen wong turu, wong kate wudu, kate salat, tangi kate salat kan harus wudu. Wudu iku sunnate sing dibasuni ghuslul kafain. Mencuci tangan itu efek-efek yang ilal ini kan dulu lek kate wudu. Tapi pertama efek ilal ini iki cek bersih. Untuk selanjutnya mari ini jamaah isya jism. Nggih, sampean mari lungguh cek ada sholat niku riyadhah ruhaniyah wa jismiyah. Kula niku diperintah yo dijazai. Kula kali Ki Muzaki niku waktu lara niku kula sampean tambah qiyamul minimal 10 rakaat utawa 11 selikur rakaat. Niku kula rasakno memang enak. Karena ana dawuh as-shalah niku riyadhah ruhaniyah wa jismiyah. Wes, orang itu hati-hati, waspada. Bahasa ya, waspada. Tidak boleh menantang, tidak boleh takut,
Tidak boleh panik. Sampai lihat cerita nyawa tua untuk bahasai ojo sampai menimbulkan ketakutan, tapi ini dalam rangka waspada. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat yang ada di slide. Al-awrad wal ad'iyah fil ma'had al-yasini. Wirid-wirid kalau dungo-dungo pondok pesantren al-yasini bimunasabati ihtirazil wabak virus corona, terkait dengan untuk waspada, untuk menjaga, untuk berlindung kepada Allah dari wabah virus. Perhatian, tidak usah bicara. Untuk menghadapi menyebarnya virus corona, dalam kurung yang merupakan ujian bagi masyarakat internasional, ini sengaja dalam kurung supaya tidak dianggap balak, tapi saya lebih memakai kalimat ujian bagi masyarakat internasional. Maka kami mohon kepada semua pihak dalam kurung juga mensosialisasikan kepada yang lain. Jadi dengan singkat makin kumpul kabeh santri, ustadz, pengurus juga saya minta mensosialisasikan kepada yang lain, termasuk orang tua, guru yang lain, untuk meningkatkan takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Caranya dengan melaksanakan ibadah, utamanya sholat berjamaah. Arek pondok ojo sing ono sing gak jamaah. Asar mari masjid langsung nyang masjid, lek sing langsung nyang itu yang asrama iso-iso lali sholat. Harus langsung masuk ke masjid berjamaah, memperbanyak istighfar. Koyok sing ono di tulisan niki mangke. Memperbanyak istighfar, yakni memohon ampunan, zikir la ilaha illallah, terus subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, terus la haula wala quwata. Kita tidak ada kekuatan untuk menolak dari virus corona kecuali bantuan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Iku wirid sing wis masyhur. Terus sholawat niki wis macam-macam sholawat niki, kalau tabarukan sing ijazai, kalau sing ngarang sholawat, utamanya kepada Rasulullah yang kita bacakan sholawat, serta mohon perlindungan dan keselamatan dari berbagai bencana longsor, bencana banjir, bencana DBD, demam berdarah, termasuk khususnya wabah penyakit, utamanya virus corona. Selain itu satu alinea berarti ikhtiar batin. Ikhtiar apa yang satu alinea? Alinea kedua, selain itu kita harus berusaha meningkatkan hidup bersih dan hidup sehat di lingkungan masing-masing, di asrama masing-masing, di kamar masing-masing, di rumah masing-masing, dengan melakukan 3M. Selain itu, kita berusaha meningkatkan hidup bersih, hidup sehat di lingkungan masing-masing dengan melakukan 3M. Menguras kolam air atau jedingan, M kedua, menutup air semua minuman dan makanan termasuk di kantin-kantin, serta mengubur bekas-bekas botol atau limbah yang lain, dan sering mencuci tangan dengan sabun, diusahakan yang antiseptik, dalam kurung usahakan yang antiseptik, Dettol atau apa? Lefboy. Sebelum memegang wajah dan anggota badan lainnya, sebelum memegang wajah, opomane kati wajib sabunan. Mari wajib sabunan. Jangan usah khawatir, tapi ini ikhtiar.
Orang ikhtiar itu hukumnya apa? Wajib. Ya. Tidak usah takut, tidak usah panik, tapi wajib waspada dengan ikhtiar batin dan lahir. Sebelum megang wajah lainnya dan menjaga pola makan sehat serta minuman racikan empong-empong. Apa itu? Bahasa Indonesia rempah-rempah. Di kono jahe, kunyit, temulawak dan lain-lain. Sampean mulai sik cilik ini kudu belajar ngombe jamu. Kula biyen karo ibu lek lara apa anu napa kula dijamoni. Dijamoni. Lek turuan ora dijamoni. Kunir karo jahe, temulawak dijamoni. Jadi kula sak paket pahit kaya apa kula niku ndak masalah. Senang. Terus untuk kantin minimal 2 hari itu harus ada jualan sayur, kemudian ikan ini ikhtiar sehat, racikan empon-empon, jahe serta mengupayakan dalam kondisi suci yakni punya wudhu. Nah niki obat, sing terakhir ini obat. Jadi lek iso ayo samakin mari ngaji terus adus ambil wudhu, kira-kira ambil wudhu ini untuk awet nganti sekolah. Sekolah istirahat kok ngentut, ayo ngapain wudhu man. Berarti tangan sampean ini dibasuh berkali-kali ya sesuai dengan berapa kali Anda wudhu. Itu namanya menjaga bersih tangan dan anggota yang lain. Berikut ini adalah yang perlu diamalkan secara ikhlas dan khusyuk. Sementara ini Ustaz Nasihin sing pokok-pokok ae tak jaluk nyampe saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua saat ini dalam kondisi yang sehat dan semoga kedepannya dengan adanya isu tentang virus corona ini kita selalu dilindungi oleh Allah SWT. Tentang virus corona ini, sebenarnya virus corona ini merupakan virus baru yang muncul pada akhir tahun 2019 di Cina. Jadi memang karena baru belum ada vaksin atau imunisasi untuk mencegah virus itu menular ke manusia yang lain yang belum tertular. Ini tanda-tandanya dia menyebabkan infeksi paru-paru, bisa ringan sampai ke kondisi yang paling berat. Ringan itu biasanya cuma batuk, cuma pilek, cuma panas, cuma bersin-bersin, sampai yang berat itu infeksi paru-paru sampai dia itu sesak nafas sampai harus membutuhkan alat bantu nafas. Yang paling umum itu tanda-tanda awalnya adalah panas, demam. Oleh karenanya sekarang ini digalakkan setiap yang mau masuk keluar ke komunitas tertentu, ke tempat tertentu yang banyak orang itu harus di thermal detection, dideteksi suhu tubuhnya. Jadi kalau anak ada demam, ada kudu ndang lapor. Ketua kamar atau temannya harus segera lapor. Kuatir ini kuatir termasuk tanda-tanda demam. Oke. Harus segera kudu sigap. Itu yang paling utama. Setelah itu bisa batuk dan bersin. Oleh karenanya adik-adik di sini harus tahu cara atau etika batuk yang benar. Nggak boleh sembarangan. Yang salah pada saat ini apa? Batuk itu pakai tangan. Itu nggak boleh. Atau dia justru nggak nutup apa-apa, batuk aja. Sedangkan di dalamnya banyak orang-orang, banyak teman-temannya yang mungkin
belum sakit, karena batuknya dia bisa sakit. Yang benar adalah ditutup pakai lengan bagian atas kita, ya. Seperti ini. Kalau kita nggak punya tisu, kita tutup pakai lengan atas kita. Kalau punya tisu lebih baik pakai tisu. Setelah tisu kita tutupi untuk batuk, kemudian dibuang. Kalau pakai tangan itu salah, ya. Sama bersin juga, bersin itu juga tutupnya pakai dengan bagian atas. Karena apa? Karena virus itu bisa menular lewat cairan tubuh kita. Ketika kita batuk itu ada partikel-partikel cairan kita yang ada kandungan virusnya kalau kita sakit, dan bisa menular ke yang lain. Terus kedua, itu kita harus menghindari. Yang paling sering kontak itu harus tangan nih. Ketika kita tangan menyentuh sesuatu, itu kita tidak tahu di situ ada virusnya apa enggak. Nah, tangan ini kita harus mencegah untuk menyentuh selaput lendir. Apa aja selaput lendir itu? Lendir, kemudian mata, hidung. Sangat dilarang dan sangat tidak disarankan untuk menyentuh bagian-bagian tersebut, karena bisa langsung menularkan virus. Virus itu gampang masuk ke selaput lendir. Gitu. Terus kemudian yang paling bagus pencegahannya salah satunya adalah tangan. Kita melakukan cuci tangan yang benar. Oleh karenanya yang mudah adalah cuci tangan dengan sabun. Mungkin nanti lebih bagus adalah kalau di pos-pos tertentu itu ada tempat cuci tangannya yang ada sabunnya. Sampean lek biare dolanan akeh-akehan, sampean berarti tidak kasihan kepada kebutuhan bersama. Tidak boleh. Lek wis marian gak oleh gawe dolan-dolan. Nggih. Saya minta pengurus supaya ada sabun cair Dettol ataukah Lifebuoy. Sing pokoke ana sing anti sakit. Terus mang batuk sampean ya untuk cepat didapat. Tisu ini penting. Jadi lek sampean ana di kamar terus sampean batuk, sampean kate batuk sampean metu teko kamar. Nggih. Ojo batuk di kamar. Sampeyan nek ora merasani endang kondo kancane kandhane Ustaz aku gak enak ora. Karena ini darurat. Jadi gak oleh meneng, gak oleh kudu kondo kancane nek ketok iki harus tindak cepat. Paham nggih? Harus tindakan cepat. Pengurus lek dilapori ana arek loro, lek perlu ditambahi bagian kesehatan. Dengan kasus ini saya minta segera Ustaz Tahmid, begitu nanti didampingi Ustaz Muhari, siapa lagi untuk yang kesehatan. Masing-masing asrama harus ada yang nangani kesehatan. Sopo wakil murabi, terus wakil ketua asrama harus ada yang menangani kesehatan, terus dibelajar caranya. Niki kula mari nerangno, kula mumpung eling, kula negasi malih. Jadi mau selama niki kula jenengan anu ora ngeten. Lah iki kesehatan nur kesehatan mutik iki kalau ya, gak. Lah ini yang tapi luwe apik sampean metu. Ya, ojo ana di kancane. Nggih. Ini tadi apa aja? Ketika batuk sama bersin yang benar, kemudian cuci tangan harus sesering mungkin. Ketika kita sudah kontak menyentuh sesuatu yang kita anggap kotor, itu harus kita lakukan cuci tangan. Pokoknya tangan itu memang sumber dari banyak penularan penyakit. Jadi kita selalu menganggap tangan kita itu tidak bersih. Jadi jangan sembarangan tadi menyentuh bagian wajah, bagian selaput lendir kita ya. Terus kemudian apalagi meludah, bibir, terus hidung, terus bagian mata.
mata bagian dalam ini. Ucap-ucap mata nggak boleh, ngupil nggak boleh, karena itu bisa murah. Atau tangan yang bersih kemudian untuk bagian atas. Terus kemudian apa? Mau ngupil, cuci tangan dulu atau pakai tisu. Mau mata itu berseni moto ojo kudu cuci tangan dhisik. Mulane mulai kok bengi atau besok beli sabun Dettol atau Lifebuoy. Gak boleh diampuni. Wis, ngene carane. Lek ono kancane sabun lek ono sing rada gedhe yang sing cilik-cilik. Sabune ndi? Kan aku lah. Lek ono kancane jaluk sabun itu nggak oleh ngiling. Sabun kok ngiling. Jaluk, tapi saiki gak oleh jaluk. Gak jaluk sabun, kudu tuku dhewe. Masing-masing punya sabun Dettol atau Lifebuoy. Ojo eman, lek sampean wayahe cuci tangan harus cuci tangan. Penting ya. Kemudian meludah nggak boleh sembarangan. Ya. Kalau bisa itu di WC atau toilet kemudian disiram dengan air. Karena kebanyakan saya lihat santri-santri mungkin kurang memperhatikan meludah yang sembarangan, nggak boleh. Terus kemudian pencegahan yang bisa kita lakukan salah satunya ya jaga kebersihan tempat, terutama yang sering dibuat untuk kumpul itu usahakan dibersihkan dengan antiseptik yang sudah dijelaskan ya. Itu benar sekali, karena ketika kita melakukan aktivitas, salah satunya kita sholat, kita sujud, itu kan partikel cairan bisa saja nempel ke tempat sholat kita atau tempat sujud kita. Jadi itu kalau dibuat sholat oleh orang yang lain bisa menular juga. Kemudian apalagi sekarang itu beberapa pesantren benar Dawiyai sudah melakukan sistem lockdown. Jadi tertutup pesantrennya. Kalau bisa diusahakan hanya satu pintu, nggak boleh banyak pintu. Dan setiap pintu itu dijaga oleh petugas yang mana standby dengan thermal detection tadi untuk diperiksa suhu tubuhnya setiap yang keluar dan setiap yang akan masuk. Makanya saya sangat setuju kalau misalkan ya tidak boleh ngirim dulu, apalagi orang tua atau keluarganya masuk ke area pesantren. Itu lebih baik kita melakukan itu. Itu kemudian yang terakhir adalah jaga makan yang sehat. Ya. Karena virus ini sebenarnya itu angka kematiannya cukup kecil sebenarnya, makanya benar kita tidak boleh panik, tapi tetap waspada. Tidak boleh panik, tetap waspada, karena memang angka kematiannya sebenarnya kecil, namun infeksiusnya menyebar itu cukup cepat, maka disebut pandemi ya, karena seluruh dunia itu hampir seluruh dunia sudah banyak penderitanya. Makan yang sehat karena itu bisa meningkatkan imunitas tubuh. Jadi orang yang kebanyakan meninggal karena virus corona ini adalah mereka yang punya penyakit lain sebenarnya. Jadi ada virus corona masih memberat gejala sakitnya. Tapi ketika orang sehat dan cukup makanan, imunokompeten atau imun kita bagus, itu dia cenderung tidak sampai ke gejala penyakit yang buruk. Kalau sing perlu tak tahu ini. Apa jare Pak Dokter? Niki arek sing lemah. Mulane kok loro sama. Jare dia niku green. Ojo. Sing tegar, nggih. Sing tegar ya. Mas, sing tegar nggih. Diparani virus. Sing biasa itu ngurusi semua. Hati-hati.
Wes, saiki kudu tekan, kudu karo olahraga. Nggih. Aku napa kalau beberapa hari ini, beberapa minggu ini gak tahu treadmill, tapi kalau jaga tangi begini nih. Tapi kalau mulai besok, insya Allah kalau nak nambahi olahraga, treadmill olahraga. Oleh aku olahraga melaku wong untuk mudun kabeh salaman, itu malah tidak etis. Wis salat di omah mawon. Nggih. Hati-hati lho. Wajahe ojo wajah loro. Engko kena virus. Nggih. Kudu rajin sekolah, rajin ngaji. Ojo loro-loro, wayahe kate subuh loro. Iku rentan kena virus. Mas. Yo sejarah Muhammad. Ngadep ngarep. Ojo ronglong. Cek gak nggarakno kene bi. Wes mahal syahid nih. Kemudian jelas juga tadi kita harus tetap menggalakkan 3M ya. Sebenarnya 3M dan ada plusnya. Tadi sudah dijelaskan sama ya 3M dan plus. Mengukur, menyiram, menutup tempat penampungan air, dan plusnya itu apa? Plusnya itu salah satunya memberikan abate atau obat untuk di tempat-tempat kamar mandi atau jedingan itu kita, sama kalau ada nyamuknya kita memakai lotion anti nyamuk. Kemudian juga jaga kebersihan, karena ada di santri mungkin kebersihannya salah satunya dalam pakaiannya. Pakaian itu kalau bisa rutin dicuci ya. Jangan terlalu lama. Karena saya kontak dengan ada di santri itu salah satu di puskesmas itu sepertinya kurang memperhatikan kebersihan dirinya sendiri, terutama pakaiannya. Jadi memang masih banyak, salah satunya itu penyakit kulit, salah satu karena kebiasaan mencuci pakaiannya yang kurang rutin. Kemudian mungkin yang terakhir adalah minimalisir kontak. Artinya kalau bisa kegiatan yang mengumpulkan orang banyak itu diminimalisir, dikurangi. Sekarang beberapa provinsi termasuk Jakarta, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah itu sudah ada sistem meliburkan sekolahnya. Kita tunggu saja keputusan dari Sama kalau ikut bunga libur itu berarti ngundang corona. Hati-hati. Jangan. Ojo. Libur tetap gawe mulai. Sampean di libur untuk yang Gunung Kawi ya Mas. Yang Selekta, yang semua tidak boleh pulang. Di Dogiri tidak boleh pulang. Lebih pondoknya steril. Jenengan gak oleh metu. Mas, sudah cukup ya. Oke, atur nuwun Dr. Nasirin, ini alumni Ayasini alhamdulillah. Sing ikhlas niki bentuk ikhtiar wajib jaluk munajat yang Allah Ta'ala. Sama ikut dueling di hati sampean niati keluarga di rumah didongakno. Nggih. Ojo wiritan dhewe njaluk dhewe, tapi keluarga besar Al-Yasini sak wali santrine, alumni wali alumni kabeh keluarga besar jenengan kita doakan Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia. Terus santri Al-Yasini dari semua provinsi, mayoritas semua provinsi. Muka-muka kita selalu dilindungi oleh Allah Ta'ala. Diberi tamam masih wal afiyah. Ini panjang umur sing akeh manfaat lan barokah. Sehat wal afiyah, dicukupi rezekine, begitu juga orang tua dan keluarga kita. Ala hadiniyah wa la kulli
kulli ma huwa asrafuna sholihun bijahi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dibiasakan Fatihah, angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ambil wudhu, nyalain, terus tangan. Si. Caranya gitu, lagi sama tuku septic niku, dekat yang tambahan, pokoknya sabunnya detol, lifebuoy wis, ini, insyaallah. Tapi sama dekat tuku singkilit ini, duduk sabun, hand niku, sama cukup set, niki gitu. Terus, ya, mari kau nama ini, ya, terus ini, jalan Pak Dokter, kok salah, ini, mari ini, terus jempolan, kan geruk kaki, terus. Nah, sing geruk kaki di pojok, nah, sing ini no, diuncak. Terus sini, nah, ayo, capek,